betul. Jadi ini apa ya? Tapi ya sebenarnya ini alfa dan omega ini apa dari segi esensi manusianya, kedagingannya atau esensi ketuhanannya ini maksudnya ini, Ustaz? Kakak. Apa maksudnya? Kalau Sebenarnya itu aslinya, simpel itu Pak Farid. hmm, Makanya dibaca keseluruhan. Ketika Yesus mengatakan aku adalah alfa dan omega hmm, atau awal dan akhir. Di situ kan ada tambahan. Firman Tuhan Allah. Karena Yesus menerima firman, apa yang salah? Kalau Yesus menyampaikan hal seperti itu. iya iya Contoh di iya. Wahyu 1 nomor 1. Di Yohanes 17 nomor 8. Yesus kan menerima firman, jadi kagak ada yang salah. Contoh Hosea. Kata Hosea, akulah Allah, bukan manusia. Apakah Hosea Allah? Tapi begini, kalau dari segi kemanusiaannya Pak Dalbo, kalau saya sih menurut saya ya, kalau dari segi natur manusianya, saya memiliki paham bahwa bukan Yesus yang dari segi awal dan akhir, yang disebut awal dan akhir, karena ada Adam yang lebih dulu diciptakan. Tidak, Yesus menyampaikan firman Mancing, Tuhan di situ udah Pak mancing Farid. belum mancing? Silakan notan-notan Ya, yang bisa baik. dialog, kita dialog. Ya. Kalau nggak bisa dialog, tak persilakan Ini Ustaz, ada Peri nih, Peri. Hahaha. Ngikut apa ya. lagi? Per, Per, Peri. Ini sejenis Petra juga. Ya, Peri. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kalau Selamatkan sore. Apa? Tadi pembahasannya di sini mungkin dari Pak Farid itu perkara firman alfa dan omega. Ya, Mungkin ada penjelasan dari Bung siapa ini Peri. Silakan Bang. oke. Ya, Al-Hadid ayat 3 itu sama dengan Yesus mengakui bahwa dialah Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Terus Kemudian di Wahyu pasal 1 ayat, jangan cuma baca di ayat 8, baca di ayat 17 18, Wahyu 22 ayat 12 makanya 13 saya juga. katakan jangan hanya Biarin baca Pak ayat Dalbo. 8, Udah, 1 Pak, juga. Lanjut. biarin sampai selesai. Nanti kalau dipotong-potong Baik, takutnya saya menjelaskan dipotong juga nanti. karena begini. Oke. Dialah yang awal dan dialah yang akhir dan dialah yang akan memberikan upah hidup yang kekal. Tidak ada yang satu oknum yang akan memberikan upah hidup yang kekal. Selain Allah, tidak ada yang akan datang dengan kemuliaan Allah dengan disertai oleh malaikat. Selain Allah, selain Tuhan, selain Raja di atas segala raja, nah dialah Yesus. Sudah? Jadi kalau saya mau bandingkan dengan Tuhanmu mau datang kemana, dari mana kemana, kemudian disertai oleh siapa, kemudian apakah semua mata akan memandang. Tidak tercatat dalam Al-Quranmu, Tuhanmu akan datang dan disaksikan oleh semua mata. Ada tidak? Tidak ada satu dalil dalam Quranmu bahwa Tuhanmu akan datang. Kemudian akan kemana dia? Kemudian apa yang dia akan bawa? Tidak ada. Tetapi kalau di Alkitab kami jelas Yesus akan datang. Sebagai apa? Raja di atas segala raja akan datang menyelamatkan, memberikan upah hidup kekal. Bahkan yang hanya mendengarkan suaranya saja mereka bangkit. Tetapi ada dua hal yang harus kita ingat. Bangkit untuk menerima hukuman dan bangkit untuk menerima upah hidup kekal. Jadi hanya Yesus satu-satunya yang dapat memberikan upah hidup yang kekal. Tidak ada satu oknum. Anda cari di mana-mana di semua kitab, tidak ada yang dapat memberikan upah hidup yang kekal. Ya, kecuali Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Makanya dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup.
tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah yang awal dan yang akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Al-Hadid ayat 3. Jadi kalau bilang Tuhan dilahirkan, oh bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah dilahirkan, tapi Tuhan menjelma menjadi manusia, ya ada. Yohanes 1 ayat 15. Firman telah menjadi daging. Yaitu apa? Yesus. Oke, saya kira demikian. Oke. Oke, di-mute Bang. Silakan lanjut Ustaz. Kalau Al-Hadid itu huwal awal wal akhiru, dia tidak ada awalnya. Akhir tidak ada akhirnya. Terus, Yesus ada awalnya. Di dalam Islam, kata-kata ada awal itu dari tidak ada menjadi ada. Saya awalnya tidak ada. Walaupun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, saya sudah ada. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Tapi munculnya nanti, ketika saya waktunya lahir, maka saya ini adalah makhluk. Karena dilahirkan. Yesus dilahirkan makhluk dia. Ada awalnya. Jadi Al-Hadid itu Tuhan. Kalau saya dengan Yesus, makhluk. Karena lahir dari seorang ibu. Yang kedua, Yesus jalan yang kekal. Iya. Sama seperti Nabi Muhammad, jalan yang kekal. Gimana caranya hidup yang kekal Nabi Muhammad? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu harus mentuhankan satu-satunya Allah. Dan mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan. Yesus apakah jalan memperoleh hidup yang kekal juga? Yesus sama. Gimana caranya Yesus? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi kalau ada orang mentuhankan Yesus, ini menjadi musuhnya Yesus. Sama seperti ada orang mentuhankan Nabi Muhammad. Ya pasti neraka itu. Sama seperti orang mentuhankan Yesus, pasti neraka. Karena kata Yesus, saya ini membawa hidup yang kekal. Caranya, imani aku sebagai utusan. Dan tuhankanlah Allah. Terus, apakah di dalam Islam Tuhan turun? Oh tidak. Karena kata Yesus, kalau Tuhan itu turun, pagan langsung. Gitu loh. Karena ajaran pagan itu ajaran dewa-dewa turun menjelma jadi manusia. Coba tahu Tuhannya Yesus. Apakah pernah turun? Tidak. Kata Yesus dalam Matius 18:19, Tuhannya tetap di langit. Karena apa? Karena dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, Tuhan memang tidak mau turun. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Tuhan akan turun, maka berarti Kristen ajaran pagan. Sebagaimana dewa menjelma jadi manusia turun. Terus yang terakhir, firman. Ya, atau jalan. Yesus itu jalan. Nah, berarti yang dituhankan Kristen itu jalan. Seperti para nabi kan jalan kan? Supaya manusia kenal kepada Tuhan melalui para nabi. Di zamannya Musa melalui Musa. Di zamannya Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad. Karena coba umat Islam ngerti, tahu tentang Allah itu melalui Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu jalan. Andaikan Nabi Muhammad tidak mengenalkan Tuhan, kami umat Islam tidak akan kenal kepada Tuhan. Berarti Nabi Muhammad adalah jalan. Berarti orang Kristen ini keliru. Ibaratkan gini, saya pergi ke istana. Mau kemana kamu? Mau ketemu Bapak Jokowi? Oh, nggak bisa. Ada prosedurnya. Saya ini satpam saya ini. Kamu harus melalui aku. Ayo tak antar. Apakah satpam ini presiden? Tidak. Jalan yang mengantarkan kepada Bapak Jokowi. Tapi kata orang Kristen, ya enggak, satpam inilah Bapak Jokowi presiden. Padahal satpam ini mengatakan, kamu tidak sembarangan ketemu presiden. Harus melalui saya, ayo tak antar. Berarti jalan dia. Ya. Nah, Kristen itu banyak salah paham itu. Makanya saya tadi mengatakan, musuh terbesarnya Kristen adalah Bible. Kedua, musuh terbesarnya adalah Yesus. Makanya saya mewakili Yesus. Gitu ya. Silakan. Apa lagi? Ayo. Kita obok-obok Bible itu. Kristen menyampaikan dengan salah, saya tahta yang meluruskan. Ayo, silakan. Mau pakai ayat apa lagi?
Silakan, otonaten naik. Yang bisa dialog, ayo dialog. Yang nggak bisa apa-apa bertanya. Kurang enak gimana? Tata, saya mau naik, Tata. Kamu siapa? Oten. Tapi saya nggak bisa apa-apa, Tata. Gak apa-apa, kamu nanya-nanya saja. Naik. Bang Dalbu, kenapa itu turun itu anu itu? Pak Ferry ini. Itu tuh. Edison itu. Apa tarikan Edison itu naikkan Bang Dalbu. Biar tak injilin mereka, ayo. Bang Dalbu. Loh, kemana semua ini orang-orang? Ben. Bang Farid. Halo, tes suaraku ada. Jangan-jangan suaraku yang nggak kedengeran nih. Halo, tes. Halo, Ferry mana? Nggak tahu. Itu ada lagi yang minta naik itu. Ay, Silakan. Halo, kok aku di apa ya? Di apa-apa, jangan langsung nuduh. Wong di sini Oke, udah ya. ada siapa-siapa. Oke. Ya, tadi kan Ustadz bilang Ustadz sama dengan Yesus, sama dengan Muhammad. Wah, beda bagaikan langit dan bumi. Anda masih di bumi, masih di dunia, masih bekerja, masih apa ya? Tetapi Yesus sudah di surga. Kemudian Anda bilang juga sama dengan Muhammad, wah beda 100% bagaikan langit dan bumi karena Muhammad saja masih dikubur dan Yesus sudah di surga. Dan mari kita lihat perbedaan Muhammad dengan Yesus ya. Kalau Anda bilang sama, ya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Matius 28 ayat 18. Bagaimana dengan Muhammad? Quran surat 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Bagaimana dengan Yesus? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana dengan Muhammad? Quran surat 72 ayat 21. Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Bagaimana dengan Yesus? Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Sahih Al-Bukhari volume 5, book 51 nomor 16. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Bagaimana kalian mau mengandalkan Muhammad? Quran surah 25, 28 ayat 58. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasih. Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Malaikat sendiri yang mengatakan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat, penyelamat. Ini malaikat yang mengkonfirmasi. Ya, makanya di dalam wahyu juga dia akan datang untuk apa? Memberikan upah hidup yang kekal. Kemudian Anda bilang Tuhanmu tidak akan datang. Coba Anda baca di Al-Fajr ayat 22. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Al-Hagga ayat 15. Al-Hagga ayat 15-17. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Mari kita bandingkan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Ya, Matius ayat 21, ayat 25 dulu, 24. Ya, Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak anak manusia ya di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang
di atas awan-awan langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Yesus menyuruh malaikat-malaikat keluar dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya. Kemudian dalam 25 juga, Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka. Jadi dia akan menghakimi ya. Seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, yang telah disediakan bagimu, inilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Inilah janji yang dijanjikan oleh Yesus kepada umat-umat yang setia. Demikian juga di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta akan yang melakukan tinggal di neraka. Simpang, data-data dulu. Itulah janji yang disampaikan oleh Yesus yang adalah Tuhan. Ya, oke. Simpan data-datamu. Masih panjang perjalanan dialog ini. Ya, silakan Ustaz Tata. Oke. Saya sebenarnya malu lah kalau memperbandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus itu. Karena sama saja saya memperbandingkan presiden dengan kepala desa. Presiden itu menguasai seluruh Indonesia. Kalau kepala desa cuma satu desa itu. Nah, maksudnya apa? Nabi Muhammad ibaratkan presiden mau dibandingkan dengan kepala desa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Diutus untuk seluruh alam. Dibandingkan dengan kepala desa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Yohanes 17:9, aku berdoa untuk Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa. Matius 19:23, yang aku hakimi cuma 12 suku Israel. KPR 13:23, aku juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6, aku pemimpin untuk Israel. Terus mau dibandingkan dengan presiden kepala desa ini. Malu saya. Udah satu kaum kepala desa gagal lagi. Nabi Muhammad seluruh alam berhasil dia. Semua umat Islam seluruh dunia mentuhankan Allah. Yesus cuma satu kaum, gak ada umatnya sampai sekarang. Israel mentuhankan Elohim, tidak mengakui Yesus. Kristen penyesat ajaran Yesus. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa, Kristen Tuhannya 3. Yesus mengatakan manusia menerima firman, Kristen mengatakan firman jadi manusia. Jadi Yesus itu gagal total. Udah kepala desa satu kaum gagal lagi. Nabi Muhammad seluruh dunia berhasil. Mau di Amerika, di Inggris, di Indonesia, semuanya mentuhankan Allah atas bimbingan Nabi Muhammad. Berhasil. Sudah untuk seluruh dunia berhasil lagi. Ini satu kepala desa gagal lagi. Yang kedua, dia mengatakan tadi segala sesuatu telah diberikan kepadaku. Coba Tuhan diberikan kekuasaan oleh siapa ini? Masa ada Tuhan diberi kekuasaan oleh Tuhan? Bahkan dia diberi kekuatan oleh malaikat. Ketika dia itu terdesak, dia mengatakan bahwa dia minta tolong kepada malaikat. Coba kita baca Lukas 22:43. Ya. Di situ karena dia minta tolong kepada malaikat, maka oleh malaikat diberi kekuatan dia. Masa ada Tuhan kayak gitu? Ya.
Terus tadi lagi, diulang-ulang lagi, Yesus membawa hidup yang kekal. Nah, Kristen, mau kekal gimana? Wong kata Yesus hidup yang kekal itu mentuhankan satu-satunya Allah yang benar. Dan mengakui Yesus sebagai utusan. Kristen malah mentuhankan Yesus. Berarti Kristen penyesat ajaran Yesus. Jadi Yesus itu bukan cuma gagal, tapi banyak orang masuk neraka gara-gara Yesus. Kalau Nabi Muhammad membawa hidup yang kekal, umatnya kekal semua di surga. Karena nurut kepada Nabi Muhammad. Apa? Mentuhankan Allah, mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan. Benar-benar kekal umatnya. Nah kalau Yesus, Kristen mengatakan Yesus memberi hidup yang kekal. Saya nanya, kamu mentuhankan siapa? Yesus. Oh, tidak nyambung. Kata Yesus hidup yang kekal itu mengimani Yesus sebagai utusan dan mentuhankan Allah. Jadi Yesus, orang Kristen cuma ngaku-ngaku padahal mereka ini musuh terbesarnya Yesus. Tadi mengatakan apabila anak manusia katanya datang katanya. Wong dibaca sendiri anak manusia datang katanya. Kok dituhankan? Di sisi lain dia mengatakan Tuhan turun. Tapi dibaca pakai dalil apabila anak manusia turun. Loh anak manusia gimana? Ya. Jadi apa? Kayak Ferry ini pinginnya enak tapi malah memakai dalil-dalil yang gak nyambung gitu. Ya, gitu. Silakan. Ini tarikan ini Muslim apa Kristen ini? Oke, kalau Anda Tunggu. bilang, Tunggu, Fer. Tadi kamu mengatakan Nabi Muhammad tidak kuasa pakai Quran. Ingat, Fer. Di Al-Quran itu, aku tidak bisa tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Maksudnya ayat itu gini loh. Aku tidak tahu apa yang terjadi kepadaku. Apakah aku ini dibunuh nanti oleh umatku seperti Zakaria? Atau aku ditolak sebagaimana Yesus? Jadi Nabi Muhammad di situ tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya, tidak tahu. Maksudnya dia tidak tahu sebagai nabi apa yang terjadi pada dirinya. Apakah seperti Yesus mau dibunuh oleh umatnya, atau seperti Zakaria dimutilasi oleh umatnya? Kalau masalah Yesus, Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Masalahnya dia memang nabi sebagaimana Yesus mengatakan. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus juga Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Juga di dalam Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Jadi Nabi Muhammad dengan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengikuti Tuhan yang mengutus dirinya. Makanya kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Sama. Ya, emangnya Tuhanmu bisa apa? Wong dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, silakan. oke, ada begitu banyak ya jabatan-jabatan ataupun gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi dia sebagai anak manusia, dia sebagai nabi, dia sebagai utusan. Tetapi dia bukan hanya sekedar utusan. Kalau Anda bilang, oh dia tidak dapat berbuat apa-apa, dia sebagai manusia. Makanya ketika dia hidup dalam dunia ini, dia bisa merasakan lapar seperti manusia. Dia bisa merasakan lemah seperti manusia, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Dan kalau dia cuma manusia, kenapa dia bisa membangkitkan orang mati ya? Kenapa dia bisa menciptakan burung ya? Kalau di Al-Quran ada, tapi saya tidak pakai itu karena itu dari Injil apokripa. Jadi saya tidak gunakan itu. Tetapi dia bisa menenangkan badai ya, yang paling yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dia kecuali Tuhan adalah memberikan upah hidup yang kekal. Anda bilang dia tidak bisa apa-apa, ada begitu banyak mujizat yang dia bisa lakukan. Kalau Anda bilang dia tidak bisa apa-apa, Al-Quran Anda saja mengatakan bahwa dia membangkitkan orang mati. Ya, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit berpenyakit dan sebagainya. Apakah itu Udah tidak satu-satu bisa? kamu Jangan dipotong. Saya sedang ini bagian saya, brother. Ini bagian saya. Ya. Kemudian sebelum berlanjut, izin dulu Pak Peri. Sebelum berlanjut, itu dijawab dulu pertanyaan Bang
Ustaz Tata, Yohanes 5:30. Itu Anda ini harus konsisten, jangan ketika dia tidak dapat berbuat apa-apa langsung Anda jawabannya itu manusianya. Ketika dia membangkitkan manusia yang mati, itu ketuhanannya, kan nggak fair dong. Yohanes berapa? 5:30. Lanjut. Kenapa? Yesus tidak dapat berbuat apa-apa maksudnya? Iya. Yes, makanya saya katakan tadi, ya, dia sebagai manusia tidak dapat berbuat Ya, ketika apa-apa. dia tetapi membangkitkan Lazarus sebagai apa dia? Oke. Dia itu sebagai manusia ya, sebagai manusia, tetapi dia punya sifat keilahian. Dia punya sifat keilahian. Kalau Anda bilang Yesus itu cuma orang Israel, saya sudah bacakan di Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan seluruh Israel, brother. Ya, memberitakan kepada seluruh bangsa. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini Matius berarti 28 Padalbo. Matius 28 ayat 19. Jangan Karena dulu itu ke Matius, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan Pak Per. semua Jangan dulu, bangsa tuntaskan muridku. dulu Pak Per. Tuntaskan dulu Pak Lukas 2:11 sampai 22 dong. Jangan dipotong, brother. Ini bagian Iya, saya. jangan lari-lari supaya ini satu judul. Ya sudah, saya sudah tuntaskan. Jadi Iya. dia sebagai manusia dia tidak dapat berbuat Iya, apa-apa. itu di Tapi Lukas sebagai Lukas Tuhan, 2 dia nomor maha kuasa, 1, dia nomor 2, pencipta. nomor 11, Bang. Di Lukas 2 nomor 11. Sampai coba dibaca juga di dua-duanya. Jangan dipotong saya. Ini bagian saya, Saya brother. nggak potong, Ini nggak- bagian nggak saya. potong. Nanti sebentar Cuma Anda jangan bantah. kemana-mana. Nanti hilang apa yang mau saya mau katakan. Muhammad tidak bisa apa-apa. Quran surah 28 ayat 6. Sudah dijawab, Pak Memberi Per. petunjuk. Memberi Pak Per, petunjuk. Saya tidak bisa. izin dulu Pak Per. Orang yang kau Sudah kasihi. dijawab. Mana ini Dengarkan Bang. Sudah dijawab. Kalau Nabi Muhammad tidak dapat berbuat apa-apa, wajar manusia. Memang manusia tidak dapat berbuat apa-apa, wajar. Coba Anda baca di Quran surah 28 ayat 5, Bang. Iya, Gimana? kami akui Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak dapat memberi berbuat petunjuk. apa-apa. Kami akui. Tidak bisa Kami memberi petunjuk. dengarkan Tidak bisa dulu, Bang. memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Bagaimana ya? Dia tidak bisa memberi bagaimana seorang petunjuk. nabi tidak bisa memberikan Betul. petunjuk? Tetapi Gimana dia itu? diberikan petunjuk. Bagaimana Petunjuk seorang itu nabi lalu yang dia tidak bisa memberikan sampaikan. petunjuk? Coba Sungguh, Pak. engkau Tunggu Muhammad tidak dulu dapat Pak. memberi petunjuk Per. kepada orang-orang yang engkau kasih. Anda nyindir Bagaimana seorang karena nabi tidak sudah bisa memberikan sudah petunjuk? dijawab Apa tadi. itu? Dia jangan Apa itu, jangan brother? kesurupan Nah, lah. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dia akan memberikan upah hidup yang kekal. Ya, dia akan apa? Dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Bagaimana Tuhanmu akan datang? Coba saya baca di Quran surah 22, Quran Al-Fajr 22. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Kemudian di Al-Haqqah 15-17. Ya, dan para malaikat berada penjuru. Nanti Dan kamu pada hari nanya, itu, nanti 8 kamu malaikat tak kasih menjunjung kesempatan, ya. arsi sehingga sana Tuhanmu di kepala mereka. Per. Oh, Yesus Nanti datang, Al-Quran memerintahkan kamu seluruh pertanyakan malaikat. Al-Quran sama Dia Ustaz memerintahkan Tata seluruh malaikat, sampai kemudian puas apa? kamu. Meniup sangkakala. Iya, Anda nanti kamu bahas bisa itu. bandingkan kekuasaan yang Kagak nyambung, dimiliki Pak. oleh Yesus. Dialog kita kagak nyambung kalau kita cocok-cocokkan. Ya, dicocok-cocokkan. Ini Anda bagian saya, jabarkan ini bagian aja. saya. Iya, Tadi jangan waktu dikomparasikan Tata di ngomong, saya tidak Al-Quran. potong kok kamu. Bukan itu perkara potongnya. host. Kenapa? Anda Kamu mencocok-cocokkan moderator, itu Al-Quran kamu kami, Pak. moderator kok menyela Iya saya? betul, kan sesuatu yang sudah dijelaskan Jangan oleh menyela, Ustaz Tata, brother. tetapi di Ini situ saya dengan terus. Ustaz Tata bukan dengan kamu. Walaupun Iya ini betul, komen kamu, betul. tapi pakai Tetapi aturan kapan dong. berkembangnya dialognya? Pakai aturan. Nah. Pakai aturan. Iya, kapan Gimana kita berkembangnya, diskusi tapi majunya tidak punya dialog. aturan? Ini bagian saya. Coba, waktu saya. Tadi tunjukkan. waktu Ustaz Ini nih Tata pertanyaan ngomong, dari saya Ustaz ngomong. Tata. Pertanyaan Ustaz Tata, dengarkan Bang baik-baik. Apa kekuasaan Yesus di bumi dan di surga? Itu Anda jabarkan. Tadi saya sudah katakan. Oke, Jangan sekali lagi. langsung masuk di Pertanyaanmu Al-Quran. apa? Ini Tuhan Yesus di Pertanyaanmu dalam apa? Al-Quran. Nenekmu ciper. Pertanyaanmu apa? Coba. Itu apa kekuasaan Yesus di bumi dan di surga? Oke,
Saya jawab ya, kekuasaan Yesus di bumi, dia bisa apa? Membangkitkan orang mati. Dia bisa menciptakan burung, walaupun saya tidak percaya ya, yang di Al-Quran. Dia membangkitkan Tidak orang mati. percaya Dan juga dia dibawa. menenangkan badai. Tidak percaya Badai jangan saya dibawa. ditenangkan. Biarin. Ya, badai saja ditenangkan. Ya, bagaimana dengan kekuasaan di surga? Dia akan datang menghakimi. Dia akan datang dia akan mengutus malaikat-malaikat. Dia akan datang mengutus malaikat-malaikat, akan memberikan upah hidup kekal. Bukankah itu kekuasaan di surga? Pelan-pelan Pak Sopir. Oke, sudah. Lanjut Ustaz. Ini saya belum selesai. Anda potong Udah, terus. kamu Bagaimana? Saya mau coba. Udah Fer, kamu tuh kemana-mana. Ya, tak sangka satu-satu aja biar enak. Ya, sekarang gini. Itu Ketika apa ini kamu doa mengatakan, jangan Fer, dipotong dong kalau saya ngomong. repot kalau sama orang tua ini. Tidak masalahnya Pak. Sesuatu yang sudah dijelaskan Ustaz Tata kembali lagi ke situ. Kagak maju dialog. Oke, sekarang gini ya. Ketika kami meminta apa kuasanya Yesus, sehingga dia dituhankan, dia menunjukkan mukjizat. Padahal mukjizat itu dalam Al-Quran dan di dalam Bible, pemberian Allah. Coba baca KPR 222. Mukjizat itu pemberian Tuhan. Sebagaimana Yesus menghidupkan Lazarus, dia berdoa dulu. Apa itu mukjizat? Kalau dalam Islam, amrun harikun lil adat. Sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia, kecuali dia utusan Tuhan. Jadi kalau ada manusia bermukjizat, jangan dituhankan. Karena mukjizat itu pemberian Tuhan untuk para nabi. Sehingga ketika Yesus bermukjizat menghidupkan orang mati, seharusnya kamu imani dia utusan Tuhan. Sebagaimana Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 41. Apa di situ? Ya Tuhan, karena banyak orang di sini, supaya mereka tahu bahwa aku ini utusanmu. Maka izinkan aku, berikan aku mujizat untuk menghidupkan Lazarus. Nah, jadi mujizat itu bukan sebagai Tuhan, Pak, tapi sebagai utusan Tuhan. Sehingga kalau Musa bermujizat, maka imani dia sebagai utusan. Ketika Yesus menghidupkan orang mati bermujizat, imani dia sebagai utusan. Ketika Nabi Muhammad membelah bulan, mujizat, maka imani dia sebagai utusan. Kalau Kristen aneh. Ada nabi bermujizat malah dijadikan Tuhan. Dikira mujizat itu untuk Tuhan. Ini kebodohan Kristen itu di situ. Ya. Terus tadi diulang-ulang lagi. Yesus memperoleh hidup yang kekal. Tapi dia mentuhankan Yesus. Kan gak nyambung. Padahal hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Malah Yesus yang dituhankan. Bukan hidup yang kekal. Ya kekal juga tapi di neraka gitu loh. Karena mentuhankan manusia yang diutus oleh Tuhan. Gitu. Ayo satu-satu aja lah biar dah lama-lama. Ayo. Mana lagi keilahiannya Yesus? Begini ya. Ayo. Tadi Dalbo mengatakan tunjukkan kuasa Yesus di dunia. Saya sudah katakan, tetapi itu saya tidak katakan karena dia mengadakan mujizat dia sebagai Tuhan. Oh tidak. Ada ayatnya kan mengatakan dia adalah Tuhan di Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Kemudian juga di Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dialah yang lahir. Wahyu pasal 22 ayat 12. Dan itu yang menunjukkan bahwa dia Tuhan. Kalau cuma mujizat, ya Musa juga mengadakan Satu-satu mujizat. aja Pak. Tapi kenapa kami tidak Bagaimana menganggap tidak dia sebagai disangka Tuhan? Anda? Itu melulu. Jangan Tidak dipotong itu di Al-Hadid, tidak Al-Hadid. Coba diteruskan lah di Lukas 2:11. Lanjut. Jangan dipotong, bro. Jangan dipotong. Bagaimana Jadi, itu terus muter-muter? kalau Yesus melakukan mujizat, bukan berarti dia kemudian serta-merta kami jadikan Tuhan. Oh tidak, ada banyak ayat yang mengatakan dia adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikannya, tanpa dia tak ada yang ada diciptakan. Demikian juga di Yohanes 1 ayat 18. Ya, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi Yesus. Jadi bukan karena dia mengadakan mujizat kemudian kami tuhankan dia. Oh tidak, ya. Oleh karena dia adalah Tuhan dari sononya yang akan memberikan upah hidup yang kekal. Makanya saya katakan, coba Anda tunjukkan satu dalil dalam Al-Quranmu. Ada satu oknum yang akan memberikan upah hidup yang kekal. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan kecuali Tuhan. Oke, di dalam Islam, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah daulal jannah. Masuk surga kekal.
Nah pertanyaannya coba, ada nggak hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Silakan, Siapa pakai yang dalil. memberikan? Siapa yang memberikan hidup kekal? Pakai dalil, silakan. Siapa? Ada Saya nggak tanya, hidup yang kekal siapa itu yang memberikan mentuhankan hidup Yesus? yang kekal? Saya tanya. Ya silakan. Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Siapa? Nabi Allah. Muhammad dan Yesus. Muhammad. Mana Muhammad? Muhammad saja tidak. Muhammad saja masih dikubur, Fair. brother. Dengerin Muhammad dulu, saja dengerin. masih dikubur. Oke, Muhammad gini saja loh, masih dikubur. Bagaimana Anda mau begini. katakan Kalau Yesus Muhammad itu tidak tahu memberi apa hidup yang kekal, akan fair. Allah berikan kepadanya? Wah, ini orang tua ini. Terus, Woi, dengerin. Coba Anda orang tua. bilang, sungguh engkau Muhammad Dengerin, tidak hei. dapat memberi petunjuk kepada Baik, orang Pak yang Per, engkau kasihi. konsisten. Ya baik, yang memberikan, yang mampu memberikan hidup yang kekal itu adalah Allah. Ya baik, itu Yesus jawabannya. juga bisa. Ya, Yesus bisa ya lakukan pertanyaan itu karena Ustaz dia itu Tata, adalah dengarkan. Allah. Pertanyaan Ustaz Tata, di mana Yesus memberikan hidup kekal untuk mentuhankan dia? Silakan. Yesus juga bisa memberikan upah hidup yang kekal. Percaya kepadanya, pasti hidup kekal. Percaya sebagai Mana dalil? apa? Percaya berarti Sebagai apa? beriman. Apa artinya beriman? Sebagai apa? Beriman artinya mengikuti Dia percaya perintah-perintah sebagai apa? Percaya sebagai apa? sebagai Tuhan dan Juru Ya silakan, Selamat. dalilnya baca, dalilnya mana? Baca dalilnya. Kalau hidup yang kekal kata Yesus sebagai utusan banyak dalilnya. Tapi kalau sebagai Tuhan mana dalilnya? Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat Silakan, itu silakan, kepada baca. mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus nggak Tuhan di nyambung. kota Daud. Kemudian di Nggak Wahyu pasal nyambung. 2. Ya, Nggak dia nyambung. itu, dia itu Nggak kan nyambung. Tuhan. Kalau Tuhan Ada bisa nggak? memberikan Kalau upah kamu inilah hidup yang kekal. Makanya di Fer, Wahyu pasal 22 ayat 12. repot kalau dia Sesungguhnya orang tua. aku datang Hei, segera dan Pak aku Per, membawa Pak upahku Per, untuk Pak Per, membalaskan kepada Pak Per, setiap orang menurut Peri. perbuatannya. Hei, Bang, ketika Anda mengatakan di Lukas 2 nomor 11, jangan dipenggal-penggal. Coba dibaca juga sampai dua-duanya, Pak. Bisa memberikan Dibaca upah juga hidup. dua-duanya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan upah hidup. Iya, Wahyu pasal 22 ketika itu Tuhan itu telah lahir di kota Daud, dengarkan. Ketika Tuhan itu telah lahir di kota Daud. Tuhan nih yang lahir di kota Daud. Nah, ketika genap 8 hari, Tuhan yang lahir di kota Daud ternyata diserahkan juga kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Semuanya tahu Tuhan itu Esa. Orang tua. Memangnya Tuhan tidak punya firman. Fer, mendingan pendetamu aja panggil ke sini, Fer. Kalau Tuhan Pendetamu aja panggil ke sini. Bagaimana dia itu? Udah Tuhan, kamu udah tahu memang apa tentang Bible kamu? Tuhan, kamu tidak Udah pernah tahu ngomong. apa? Dan di kan kamu sendiri yang bawa, Pak. Kemudian Per, Tuhan memuncul. kan kamu sendiri yang bawa. Di Segala Lukas 2 sesuatu nomor sudah diciptakan 11. oleh Yesus baru Tuhan Iya, memuncul. ya di Lukas 2 nomor 11. Kan di situ Tuhan yang telah lahir di kota Daud, betul? Ya kan? Jangan cuma berpegang kepada satu ayat. Iya, makanya saya suruh baca Anda satu perikop sampai Lukas 2 ayat 10 22. dan 11. Kemudian Iya, Wahyu sampai pasal 22 coba Wahyu baca pasal satu 1 ayat perikop. 8, 17, 18. Wahyu 22 ayat Itu 12, cocok-cocokin, dan juga itu dicocok-cocokin namanya. Yohanes. Oh, tidak. Itu Al-Hadid dicocok-cocokin. ayat 3, siapa Begini dia? aja, begini aja Al-Hadid Pak Pep, ayat 3, supaya siapa dia? nyambung dialognya sama Ustaz Tata. Kembali ya, begini. Siapa firman menurut Yesus? Boleh? Siapa firman menurut Yesus? Oh, jadi sudah mau pindah topik ya? Bukan pindah topik, Anda yang kemana-mana. Nah, Begitu diarahkan membaca sampai dua-dua secara tuntas, Anda tidak mau. Gini, Kalian tunggu, cuma Fer. menggunakan satu ayat. Kalian kan selalu, oh dia cuma Fer. utusan. Makanya kamu dengerin, Fer. Wah, gimana kalau debat dengan orang tua ini tidak didengar ini? Gini, Fer. Ya. Oke, gini, Fer. Kita perang dalil ya. Saya menemukan 3 ayat bahwa hidup yang kekal menurut Yesus mentuhankan Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sekarang kamu cari dalil bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Silakan. Satu saja. Saya pakai Yesus 3 itu dalil. adalah Allah. Betul, Yesus itu adalah Allah. Oke, dalil, Fer. Kalau kamu ingin hidup yang kekal Tuhan kan Yohanes aku. Silakan. 1
Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Apakah Ya, Yesus coba baca, bukan coba Allah? baca. Yesus sih. Coba Pada baca mulanya hidup yang ada kekal nggak? firman. Mentuhankan Yesus nggak di situ? Kalau hidup yang kekal, Pada silakan. mulanya ada firman, firman itu Udah bersama-sama nyambung, dengan Fer, Allah gak dan nyambung. firman itu adalah Gak Allah. nyambung. Yesus itu adalah Allah. Anda mau percaya atau tidak? Dalilnya. Oh, makanya pendetamu aja panggil ke Tidak. sini. Dia itu Woi, adalah Begini, Allah. pendetamu Makanya aja begini, panggil ke Per, sini. Per, Makanya pertanyaan Al-Hadid Ustaz ayat 3, Tata, dialah dengarkan yang Per, awal dan pertanyaannya Sekarang saya mau Ustaz, tanya, saya mau tanya, begini, Al-Hadid Per, ayat Per, 3 itu apa? Muhammad atau Jibril? Peri, pertanyaan Ustaz Tata, untuk hidup yang kekal, ada tidak mentuhankan Yesus untuk hidup yang kekal? Karena Yesus mengaku utusan untuk hidup yang kekal. Dalil-dalilnya tadi disebutkan oleh Ustaz Tata 3. Anda setengah aja lah, setengah, enggak perlu satu, setengah. Mentuhankan Yesus untuk hidup yang kekal. Silakan. Oh, Yesus itu adalah Allah. Makanya dia Gak katakan ya, nyambung. Gak nyambung. Yesus juga adalah utusan. Itu maumu, itu maumu. Sekarang Al-Hadid ayat 3 itu siapa? Makanya. Siapa dulu? Al-Hadid Itu ayat 3. maumu pertanyaannya begini. Ayat 3 itu siapa? Pertanyaan Apakah Ustaz itu Muhammad Tata, atau Jibril? kan Ustaz Tata Pertanyaan saya, menyampaikan dalil. apakah Al-Hadid Inilah itu hidup yang 3 kekal ayat itu, Al-Hadid 3 bahwa Jibril mereka atau mengenal malaikat? Engkau satu-satunya Allah yang Jibril atau benar, Muhammad? dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kan itu menurut Yesus untuk hidup yang kekal. Ketika Anda mengatakan Yesus memberikan hidup yang kekal untuk orang-orang Kristen, di mana Yesus pernah mengatakan inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mentuhankan saya. Silakan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan percaya sebagai beroleh apa? hidup yang kekal. Nah, itu Jangan kan cuma apa? percaya, Itu belum walaupun cukup. saya umat Islam Itu belum percaya. cukup. Itu belum cukup. Fer, Apakah itu Percaya cukup? sebagai apa itu pertanyaannya lagi? Percaya sebagai apa itu Yesus? Saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya dalilnya. Tuhan dan Juru Selamat. Jangan hanya berfokus pada Yohanes 17 ayat 3. Yohanes berapa? Yohanes berapa itu ya? Jangan Yohanes 17 ayat 3 ya. Jadi jangan hanya Gini, berfokus Fer, pada Fer. satu ayat. Oke, Karena oke, dalam dengerin Alkitab kamu, Fer. banyak ayat yang Udah, mendukung weh. bahwa Yesus itu adalah Tuhan Pekun, dan Juru Selamat. Pekun, dengerin. Yesus itu Sekarang gini. bukan cuma utusan. Yesus itu Pak bukan cuma Tua, Mulai Pekun ini tantrum orang dia. telinganya udah. Betul. Kalau cuma betul. agar supaya mereka yang percaya, walaupun saya percaya ke Yesus, tapi sebagai apa? Sebagai utusan Percaya untuk itu percaya Israel, seperti Matius apa, 19:24, Yohanes Apakah- 17:5, Matius 19:28, akan dua menuruti segala percaya sebagai nabi. perintah-perintahku. Apa perintah-perintah Waduh, Yesus? orang pikun. Kasih kepada Dengarkan dulu Maklum Per. lah kalau depan sama orang pikun ya kayak gitu. Per. Baik, Jangan kepanasan. melenceng pembahasannya ini si Peri. Simpel aja. Ketika Anda menuduh Yesus adalah firman, ada tidak Yesus pernah mengaku dirinya firman? Silakan Pak Peri. Ayolah, Kristen yang masih muda-muda gitu loh. Jangan yang pikun-pikun lah. Saya yang capek gitu loh. bilang Coba, kalau Pak sudah Peri. tidak bisa jawab lah. Memang kan Muhammad tidak bisa Ada apa-apa. tidak Quran Yesus surah mengaku 28 dirinya ayat firman, 6. Peri? Tunggu, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada Iya, orang. wajar. Yesus Bagaimana- juga demikian, bagaimana seorang Pak. nabi kalau tidak bisa memberikan petunjuk? Izin dulu Gurunda ya. Anda bisa Ya, bayangkan Pak, seorang nabi saya tapi tidak sikat bisa dulu satu memberikan ini. petunjuk. Baik, Baca Quran. silakan. Quran surah 28 ayat 6. Coba Anda baca itu. Sudah? Apa? Sudah? Sudah baca? Sudah Bagaimana saya baca. Bahkan bagaimana Yesus di Anda dalam mempercayai Al-Quran, kalau ya Anda menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus, Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran diadili oleh Allah. Ditanya, Kata siapa? ditanya Iya. apakah kamu Ya, Hai, brother. Isa putra hadis itu Maryam dia yang akan- dia mengatakan hakim. kepada Dia orang-orang hakim. bahwa Tuhan kan menjadikan Isa Tuhan. itu adalah hakim Iya. yang adil. Aduh, ini orang Ya. ini bertanya Ngomong aja juga dia. goblok.
Isa itu adalah Allah hakim. Ya, ngomong baik. juga dia. Mana Allahmu akan menghakimi Yesus? Ya Allah. Mana Tuhanmu kamu Ada menghakimi Yesus? dalilnya, It is Pak. impossible. Ada It is dalilnya. impossible, brother. Enggak bahaya It is toh. impossible. Ada dalilnya. Makanya jangan selalu mengambil pembenaran di dalam Al-Quran untuk mentuhankan anaknya Maria. Tidak mungkin itu, tidak mungkin, tidak Coba mungkin. sampaikan dalilnya, Ustadz, bahwa Yesus diinterogasi kalau dia samakan Yesus adalah Nabi Isa. Kamu Tidak dengarkan mungkin. coba. 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 Ayatnya Ustaz. Quran surah berapa itu? Quran surah berapa? Quran surah berapa? Enggak, dia nanti ngomong juga. Quran surah berapa? Hah? Ya, Nah, ya baik. buktikan. Sungguh saya buka Al-Quran. Kamu buka Al-Maidah 116. Dan Al-Maidah ketika Allah berfirman, wahai Isa, putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Apa kata Isa? Tidak ya Allah, saya dari dulu mengaku utusan seorang nabi, mereka saja yang bodoh. Tiba-tiba saya tidak ada, malah saya dituhankan. Oh, kurang ajar orang Kristen ini gitu. Nah, itu Masih Al-Maidah apa? 116. Isa itu kan beda dengan Yesus. Udahlah, Kok dikasih tiba-tiba dalil beda? Yesus akan Lucu menghakimi. ini orang. Kok Yesus tiba-tiba akan beda? menghakimi. Jadi ngapain Yesus Anda akan mengambil menghakimi. dalil? Dengarkan, Yesus mengapa? akan Kenapa Anda mengambil dalil di surah menghakimi. Al-Adil? Ya. Kalau Yes. di Al-Adil sama. Nah, Kalau di makanya saya Al-Maidah tanya, beda. Di Al-Hadid itu siapa? Di Al-Hadid itu siapa? Itu firman Siapa yang Allah, berfirman? bukan Yesus, Siapa yang Pak. berfirman? Kok tiba-tiba beda? Tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. SWT berfirman kepada Muhammad Oh, atau baik, Jibril. baik. Kebetulan Al-Hadid banget. ayat 3. Betul ini, Ternyata conten-conten tinggi ini. Tuhan dia itu Coba tunarungu. tunjukkan. Sebentar, Coba kita tunjukkan tunjukkan dulu. ya. Allah Kita tunjukkan Gantian. bahwa Tuhan mereka itu tunarungu. Sebentar ya. Dewa buka handphone Kita dulu. tunjukkan. Ya. Coba Anda. Ya. Tunggu. Nanti kita Bang Dewa diperbesar Bang Dewa. Tunggu, sabar, Per. Jangan kesurupan lah. Waduh, ini handphone ini lagi bermasalah lagi nih. Ah. Bentar. Masa perkara kecil mau kesurupan? Beliin anu yang bekas nanti. Saya nemukan di sebelahnya rel. Hah? Oh, bekas apa dulu itu, Ustaz? Iya. Lanjut dulu, Tabrak sambil kereta. nunggu handphone. Sambil nunggu handphone, lanjut dulu, lanjut. Iya. Lagi di ini. Tenang aja, nanti tak kirim. Beli anu sudah tak beli ini. Betul-betul Ustaz ya, conten-conten tenggiri. Yang enak-enak emosi. langsung Yesus adalah Isa. Ketika Tuhannya diinterogasi, tiba-tiba Yesus beda dengan Isa. Cotet. Bikin emosi saya kalau debat dewa. Justru Isa itu adalah hakim. Justru Isa itu adalah hakim. Bahkan kalau ya enak ini kalau Yesus jadi hakim. Ya, tanggapi dulu Bandewa nanti itu. Ya, baik. Ya, Ikhwan Pilah, ini ya. Bahwa Tuhan mereka itu ternyata tunawicara. Tidak bisa berbicara sama sekali. Dia mengatakan, aku membisu sejak dahulu kala. Ini adalah satu bukti di dalam Bible. Dan ketika mereka mengatakan Tuhan berfirman, ternyata di sini dijelaskan bahwa Tuhan mereka itu bisu. Begitu ya. Dan yang lucu tadi, pada saat dia mengatakan, bagaimana mungkin katanya Yesus itu adalah Tuhan, dia bisa menciptakan burung yang dianggap apokripa. Yang dianggap apokripa, dia percaya, dibawa coba. Bayangkan ya, sudah tidak menemukan yang namanya ketuhanan Yesus di dalam Bible, mereka mengais-ngais dalam Al-Quran. Itu pembanding, brother. Itu pembanding. Cuma Itu pembanding. dengarkan, itulah hebatnya umat Islam. Dengarkan, Itu cuma pembanding. karena umat Islam, bayangkan Nabi Isa alaihissalam ya menciptakan burung dari dasar kehendak Allah. Kami tetap meyakini Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah. Anda jelas-jelas Yesus di dalam Bible tidak dapat berbuat apa-apa, masih dituhankan. Saya buat kopi dulu Bayangkan. Bang Galbo. Mau buat kopi dulu ya, samio dulu. Ya, baik. Tadi Iya. dia membawa ayat ini Oke. ya, membawa ayat. Jalbo. Begitu besar Jalbo. kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia Jalbo. mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan menyalibkan anaknya yang tunggal ya, tetapi Ya, apa Jalbo. pasienku? anaknya yang tunggal. Ya, Jalbo, ya, Jalbo. pasienku.
Iya, pasienku apa pasienku? Anda baca itu Yesaya 42 ayat 14. Aku membisu. Siapa yang mengatakan? Aku membisu. Itu firman Allah Tuhan bukan? mengatakan apa? Tuhanmu. Dewa, Tuhanmu apakah bukan dia itu? bisu? Aku membisu. Iya, Dia sudah Tuhanmu. Itu firman mengatakannya. Tuhan bukan? Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan bukan? Aku membisu. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Kemudian Anda bilang Allah itu membisu. Nah, justru di sinilah pertanyaannya. Ketika yang namanya Tuhan membisu, kenapa ayat ini bisa ada? Ketika ayat ini bisa ada, sedangkan ini dipercaya sama orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Kristen, konon katanya ini adalah firman Tuhan. Bagaimana mungkin yang namanya firman Tuhan dia mengatakan, aku membisu sejak dahulu kala, aku berdiam diri. Coba gimana caranya? Aku membisu Itu dari nyambung itu, sejak Wak. dahulu Wak. kala. Nyambung itu, Wak. Bukan berarti Akan ada aku dalilnya tidak juga, pernah Wak, itu, Wak. berfirman. Ya. Kalau Yesus itu Aku tidak membisu dari bisa sejak jalan. dahulu kala, bukan Duduk berarti aku selama-lamanya. tidak pernah berfirman. Beda itu, brother. Oh, kalau Tuhan Tidak Tuhan pernah. bicara Beda dengan sebentar. aku sebentar, membisu sebentar. dari sejak dahulu kala. Kecuali dia bilang, aku tidak pernah berfirman. Nah, itu. Makanya Kalau gunakan Allah- logika. kalau Tuhan berkata, Jangan logika kalau Tuhan jongkok kamu, Dewa. Lah, lu logika lu tiarap. Gimana sih? Gue jongkok, lu tiarap. Nah, ketika Tuhan berfirman, itu mengeluarkan suara dalam mulutnya. Itu firman bukan? Namanya. Apakah itu tidak pernah? Enggak, Apakah itu firman tidak atau pernah? bukan? Beda. Sebentar, Aku membisu sebentar. dari sejak dahulu kala bukan Ah, berarti dia tidak pernah berfirman. Kejadian 1 saja pada mulanya. Pahami Allah bahasa telah Indonesia menciptakan dengan langit dan baik, bumi. Per. Ya. Di situ jelas Dia sudah dikatakan. berfirman. Aku coba. Segala sesuatu Baca, kamu dijadikan baca. oleh Allah dengan Sebentar, sebentar, Per. berfirman. Sebentar. Santai, santai, Sabar, santai. Per. Sebentar, ya. Baik. Di Aku sini di dalam membisu. Yesaya Itu saja 42. dia sudah Sebentar. Iya, sebentar ya. Siapa Di sini mengatakan dalam itu? Yesaya 42 nomor Jadi, ini jadi orang jangan nyari bener, Anda yang menafsirkan nyari seperti menang. logika Diskusinya nyari menang jongkok. lo ini. Ya, lain logika itu tiarap. Gimana sih? Nah, ini di sini dijelaskan di dalam Yesaya 42 nomor 14, aku membisu sejak dari dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hati. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, aku mau mengah-mengah dan mengap-mengap. Artinya di sini Tuhan mereka itu ternyata tidak bisa berfirman. Justru andai kan ini yang kita bingung ini ya. Kenapa Buktinya ayat membisu dunia ini sudah bisa ada? diciptakan. Buktinya Ya, dunia ini sudah ini bisa. Betul, kami mengakui dunia ini bisa dicipta. Tetapi Dewa. ya. Ini Tuhan kok mengeram. Itu Kayak yang saya ayam bingung, saja. mengeram seperti perempuan yang melahirkan. seperti apa ini? seperti Ya. Anda tidak bisa Anda paham Iya, seperti itu mengeram Ya, apa? ya. Apa Per itu biasanya Seperti apa yang mengeram itu? bahasa Aku mau mengah-mengah. bahasa apa ya? Bahasa apa? Ya, santot. Bahasa apa? Bahasa Perancis. Seperti. Bahasa Perancis. Waduh. Tidak, lucunya ini ayat ini, masa Tuhan dibilang mengeram? Ini Iya, bingung. Jadilah kang. Mengah-mengah. gimana ceritanya ini? Mengap. Jadi kalau Anda bilang Tuhan tidak pernah berfirman, waduh, Anda belajar Ya. lagi. Itu, Nah, ini itu belajar dalil makanya. itu. Ini belajar. Kami Kecuali belajar. tidak pernah. Ya, kalau dibilang tidak pernah ya itu sama sekali tidak pernah. Tapi ini apakah ayatnya tidak pernah? Coba Kalau baca ini- kembali. Ya, sebentar. Baca Tapi kembali, baca kalau di kembali. kalau di dalam Baca kembali, Al-Quran sebentar. kalau di Sebentar, Al-Quran sebentar. Anda Coba tidak baca ada kembali, ya, baca. firman. Roh Aku Kudusnya dulu membisu. disimpan dulu di laci. Sebentar. Baca dulu Sebentar. itulah. Baca. Pak Dalbo, sekarang nanya ke Pak Nah. Dalbo aja. Ketika di dalam ayat ini mengatakan, aku membisu sejak dahulu kala. Pernah nggak dia berkata, kalau sudah mengatakan membisu? Tidak. Karena pernyataan Nggak di sini benar. pengakuannya aku membisu dari sejak Membisu? dahulu kala. Itu jelas. Ketika saya Dari mengatakan sejak aku dahulu membisu, kala dari apakah itu dulu. bukan ucapan? Dari dulu dia Sebentar. membisu. Ketika Nah, ketika dari dia dulu ucap membisu, aku Pak. membisu. Artinya Ketika itu saya membisu. ucapkan aku membisu, apakah saya Dia tidak mengeluarkan pernah. suara? Oh, tidak Ketika mengeluarkan saya suara. mengatakan- Kalau membisu. Kalau membisu tidak mengeluarkan Mengeluarkan suara. suara? Ketika mengeluarkan saya suara, mengatakan membisu. aku Wah. membisu.
Wah, Apakah pantesannya saya berbicara? Tuhannya berfirman di dalam Apakah saya hati. tidak berbicara? Betul, berfirman dalam hati, Tidak padahal pernah terjemahannya berfirman itu di dalam salah. Tuhan itu hati. tidak pernah berfirman. Jadi jelas di situ Tidak ya, Iwan Pila ya. Tidak pernah dia tidak Silakan Iwan Pila berfirman. menilai sendiri mana Nah, yang menilai ajaran sendiri. akal-akalan, mana ajaran yang masuk akal ya. Ketika dia mengatakan Tuhan berfirman, ternyata itu bertentangan di dalam Yesaya 42 nomor 12 yang mengatakan bahwa Tuhan itu membisu. Jadi itu di situ jelas ya. Kita percaya siapa? Justru kita percaya kitab. Kitabnya mengatakan seperti itu, ya udah imani saja seperti itu. Adanya seperti itu kok gimana sih? Di sini membuktikan bahwa Tuhan mereka itu tunawicara. Tidak pernah yang Ya namanya tunjukkan berbicara. yang satu, Wak. Yang mana? Tuhan berfirman di Ayat dalam 1. hati. Oh, ini dulu aja. Kejadian Ini